Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di dalam video pada sore hari ini, saya akan coba untuk bercerita mengenai video yang dulu pernah saya buat, yaitu video urutan ke-29. Nah, dari video tersebut saya juga menjelaskan bagaimana mirisnya waktu itu tentang pemuda atau petani milenial yang sudah jarang kita temui. Nah, sebelum itu saya minta maaf dikarenakan video yang saya buat ini kurang jernih ya. Itu dikarenakan kameranya dan HP yang sudah tua. Sudah 8 tahun saya gunakan, tidak pernah saya ganti. Selagi masih bisa kita gunakan, tetap menjadi andalan saya untuk membuat video, dan banyak sekali kenangan di dalam penggunaan HP yang saya gunakan ini. Nah, jadi untuk usaha budidaya padi di sini saya sudah belajar semenjak saya masih sekolah dasar, dan di situ banyak sekali pengalaman saya dapatkan setelah membantu orang tua. Nah, jadi setelah saya naik ke SMP sederajat waktu itu, saya mencoba untuk menambah luasan sawah yang saya kelola menjadi 1 petak, dan 1 petak itu saya coba untuk mengelola sendiri ya, secara mandiri, untuk menambah pembelajaran tentang bagaimana cara membudidayakan padi. Dan waktu itu setelah banyaknya pelajaran tentang usaha budidaya padi di situ, sembari saya naik ke sekolah tingkat SMK sederajat, saya coba untuk memperluas garapan sawah yang saya lakukan. Nah, untuk garapan sawah waktu itu luasan yang saya kelola menjadi 4 hektar. Dan setelah saya menggarap sawah, saya kepikiran untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dan waktu itu saya dilema, apabila saya melanjutkan untuk kuliah, tentunya di situ saya akan istirahat untuk bertani padi. Dan itu pun terjadi waktu itu. Selama 4 tahun saya tidak menggarap sawah, dan alhamdulillah di dalam kurun waktu 4 tahun tersebut saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Saya lulus dan kembali ke desa untuk bertani. Nah, waktu itu setelah saya kembali ke desa, saya kembali lagi mencoba untuk memperluas garapan sawah yang saya kelola menjadi kurang lebih 7 sampai 8 hektar. Dan di situ tidak bertahan lama, hanya kurang lebih bertahan sekitar 1 tahun lamanya. Karena di situ saya berpikir dan melihat ya, dikarenakan pada saat itu saya bertani hanya seorang diri, jadi tidak ada ya yang sebaya dengan saya, semuanya orang tua. Nah, dari situ saya ingin membuktikan untuk kedepannya sekitar 2 mungkin 3 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin akan dapat menurunkan sektor hasil gabah yang dapat diperoleh oleh petani lokal kita. Dan akhirnya terjadi. Nah, dikarenakan kejadian tersebut, setelah saya perhatikan dengan gencarnya sekarang ini oleh pemerintah dalam hal membantu agar dapat menghidupkan kembali sawah-sawah yang tidur, banyak sekali yang dikerahkan ya, terutama petani-petani yang bisa dikatakan petani milenial, diterjunkan kembali untuk dapat mengelola sawah yang sekarang ini banyak tidak terkelola. Kemudian dengan beberapa program
yang diluncurkan oleh pemerintah terkait, seperti program-program baru ataupun program yang sudah berjalan, seperti BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu petani milenial dapat berkolaborasi terutama dalam bidang hal hilirisasi atau pemasaran, sejenis misalnya usaha penggilingan. Jadi hasil beras ini dapat terkelola dengan adanya modal ya, yang diberikan oleh desa. Kemudian program BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi di situ juga dapat membuat petani milenial ini dapat terbantu ya dengan adanya permodalan, dan di situ petani milenial tinggal berkreasi membuat usahanya sendiri sehingga dapat membantu petani-petani yang sudah ada. Dan juga program ketahanan pangan. Nah, dalam program ketahanan pangan ini pemerintah sudah memberikan beberapa macam unit ya, alat seperti halnya transportasi mobil ketahanan pangan untuk menunjang hasil gabahnya agar dapat membantu ya, mempermudah untuk proses pengangkutan. Dan juga mungkin dari program ketahanan pangan ini dapat dihadirkan semacam alat panen atau hand tractor atau semacam mesin jonder ya, membajak sawah dan sebagainya. Dan program seperti halnya misalnya program Koperasi Merah Putih. Nah, di situ petani milenial juga dapat berkolaborasi atau membentuk suatu usaha semacam seperti petani milenial ini menjadi pengepul ya, pengepul hasil gabah yang diperoleh oleh petani-petani lokal dan kemudian disalurkan ya di berbagai daerah, kemudian dijual. Dan untuk hasil tersebut dapat membantu petani, terutama di situ menekan tengkulak-tengkulak yang sudah ada, sehingga hasil gabah itu untuk penjualan atau harganya tidak terus menurun. Dan satu lagi program Brigade Pangan. Nah, di dalam program Brigade Pangan ini khususnya petani milenial ini pasti tentunya sangat terbantu di situ dengan adanya program Brigade Pangan. Setelah saya perhatikan dengan adanya berbagai macam alat atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah terkait, semacam seperti alat mesin panen padi, kemudian pengelolaan sawah seperti jonder, alat menanam, dan banyak lagi. Jadi kurang apa lagi menurut saya setelah saya perhatikan dengan banyaknya program-program yang sekarang dihadirkan oleh pemerintah. Mungkin menurut saya hanya petani milenialnya saja yang mungkin agak terlalu banyak berpikir untuk terjun langsung mencoba usaha budidaya pertanian, khususnya budidaya padi. Nah, jadi dari situ sebetulnya di dalam pengelolaan budidaya khususnya bertani padi, setahu saya kita sebagai petani khususnya yang masih belajar ya, cobalah untuk belajar menjiwai terlebih dahulu. Jadi seseorang itu akan senang dengan pekerjaannya apabila dia menjiwai dan tidak sembarangan orang. Misalnya kita hanya sekedar ikut-ikutan dikarenakan tren orang bertani, kita juga mau ikut bertani. Tentunya di situ saya rasa usahanya akan tidak bertahan lama. Jadi untuk petani milenial, saya sarankan
sebelum terjun di bidang usaha budidaya padi ataupun katakanlah membantu petani yang sudah ada, agar kiranya belajar terlebih dahulu. Belajar itu kepada orang tua, kepada yang senior, orang tua bahar yang sudah lama bertani padi sejak zaman dahulu, yang mungkin sekarang sebagian masih ada yang bertani padi. Nah, di dalam sektor usaha budidaya padi, ya, pada saat zaman dahulu orang tua kita itu dulunya adalah petani milenial yang muda seperti kita, yang katakanlah umur 20 tahunan atau 30 tahun waktu itu. Dan mereka pada waktu itu jarang tersentuh oleh bantuan pemerintah terkait, ya. Akan tetapi setelah diperhatikan, petani zaman dulu itu banyak yang berhasil seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, contohnya seperti sawah-sawah yang ada di depan itu. Ada kurang lebih sekitar berapa ribu hektar yang ada di daerah saya di sini itu. Saat zaman dulu itu dibuka dengan cara manual tanpa adanya bantuan dari alat berat seperti ekskavator, dan mereka berhasil mencetak lahan sawah. Dan hasil cetakan lahan sawah tersebut menghasilkan gabah yang berlimpah setiap tahunnya. Nah, begitulah contoh keberhasilan mereka dalam berbudidaya padi. Jadi mereka itu menghidupkan sawah-sawah yang sudah mati, atau katakanlah mencetak sawah dari tunggul-tunggul batang kayu dengan cara manual. Itu mereka menjiwai terlebih dahulu. Apabila mereka katakanlah hanya sekedar ikut-ikutan melihat orang bertani padi lalu kemudian mereka juga ikut bertani, bisa diperkirakan ya kedepannya akan tidak dapat bertahan lama. Nah, dari situ tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang terpendam yang perlu kita gali, kita cari tahu terhadap petani-petani senior yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya yang dapat saya berikan atau sampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga teman-teman selalu dapat terus semangat menjalankan usahanya, baik itu budidaya padi dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.